Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini seperti biasa saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat dalam keadaan baik Mas Ari. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan menjaga kemurnian iman. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, iman itu bukan sesuatu yang statis, namun ia bisa naik, kadang juga bisa turun. Di era digital, ketika informasi datang tanpa batas dan berbagai pemikiran sudah bisa mempengaruhi cara pandang seseorang, menjaga kemurnian iman menjadi tantangan tersendiri. Lalu bagaimana agar hati tetap kokoh dan tidak mudah goyah menghadapi berbagai godaan zaman? Hari ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yakni menjaga kemurnian iman, yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang menjaga kemurnian iman. Sebelum kita lanjut pembicaraan ini, bahwa definisi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Artinya tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati, dengan seyakin-yakinnya. Kemudian dibuktikan dengan wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisannya dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga konsekuensi logisnya adalah realnya dibuktikan dengan perbuatan. Wa af'alun bil arkan, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu diantaranya ketika kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, ya kita menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Menyembah kepada Allah diantaranya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apapun yang menjadi larangannya. Konsekuensi real dari kita menyatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, hamba Allah yang diutus untuk mensyiarkan syariat Allah di muka bumi ini. Maka realnya kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi juga Mas Arif bilang bahwa iman itu tidak statis. Memang benar, iman itu sifatnya dinamis. Kecuali imannya para malaikat itu statis, karena malaikat itu memang makhluk statis. Tapi kita umat manusia itu al-imanu atau innal imana yazidu wa yanqus, bahwa iman itu yazidu, ada dinamikanya kadang naik, yanqus, dan kadang dinamikanya turun. Wa inna ma yazidul iman bitta'ah, dan sesungguhnya naiknya iman atau dinamikanya itu naik yaitu ketika kita menjalani ketaatan. Dan kemudian wa yanqusul iman bil maksiat, dan dinamikanya iman itu menurun ketika kita menjalani kemaksiatan atau menentang apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Tetapi melihat dinamikanya iman itu, ada yang pertama itu yazidu wa yazidu, terus naik dan naik. Ini imannya imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan rasul. Walaupun dalam kehidupannya itu ujiannya semakin berat luar biasa, dan memang semakin tinggi tingkat keimanan, ujiannya juga semakin tinggi.
Tapi imannya para nabi dan rasul tidak akan menurun, tapi terus yazidu wa yazidu. Ada yang iman itu dinamikanya malah yang kus, semakin menurun, yaitu imannya orang-orang atau makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah, semisal iblis misalnya. Iblis itu iman, dia percaya kepada Allah, tapi karena ada sesuatu akhirnya dia justru menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya dinamikanya yang kusu wa yang kus, semakin menurun dan menurun. Nah, dinamika yang ketiga yaitu yazidu wa yanqus, secara umum yaitu kadang naik, kadang turun. Nah, itulah imannya kita umat manusia secara umum. Ketika iman lagi naik, kita menjalani ketaatan itu begitu terasa ringan, terasa mudah, nggak ada beban sedikit pun. Tapi kadang iman juga menurun. Nah, ketika saat menurun inilah menjalani ketaatan itu terasa berat, terasa seperti beban yang rasanya makin berat. Lah, itu dinamika iman yazidu wa yanqus. Lalu iman yang ada dalam diri kita ini, ya harapan kita akan terus ada, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam membawa Islam, dalam membawa iman. Tetapi kalau tidak dijaga, keimanan yang ada dalam diri kita ini bisa rusak. Lah, lalu apa yang menyebabkan keimanan rusak? Yang pertama, yaitu ketika munculnya kepercayaan, keyakinan dalam dirinya ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah, ada sesuatu yang patut diibadahi selain Allah, ada sesuatu yang menyebabkan kita menduakan Allah, atau dalam bahasa gampangnya adalah syirik, menyekutukan Allah. Ini daya rusaknya begitu berat, luar biasa. Kalau karena sebab yang lain, mungkin masih ada harapan ampunan, tapi kalau sudah penyebab rusaknya iman ini karena syirik, maka otomatis iman itu akan rusak dengan serusak-rusaknya. Lah, syirik itu bisa terbagi menjadi dua macam, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi itu syirik yang tersamar, yaitu ketika kita melakukan kebaikan, ada niat tujuan lain selain Allah. Ini bisa dikatakan syirik, atau dalam bahasa lain riya. Riya itu syirik yang paling kecil dan paling halus. Ketika kita sholat tapi bukan lillahi ta'ala, ketika kita berbuat baik tapi bukan lillahi ta'ala, ini dikhawatirkan ada kesyirikan yang masuk, ada sesuatu yang kita tuju selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini yang khafi, ini justru yang berbahaya. Kalau yang kedua, syirik jali, syirik terang-terangan, insya Allah kita mungkin sudah tidak melakukannya. Tidak terang-terangan menyembah berhala, tidak terang-terangan menyembah pohon, menyembah laut, dan lain sebagainya, tidak. Tetapi syirik-syirik yang tersamar ini justru terkadang yang tidak kita sadari. Kemudian yang kedua, yang merusak iman itu karena perilaku kita, yaitu yang disebut dengan nifak. Nifak itu sifatnya, orangnya namanya munafik. Mulutnya seperti mengatakan iman, tapi hatinya enggak. Mulutnya seperti membantu syiarnya agama Allah, tapi hatinya justru ingin menghancurkan agama Allah. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Peperangan ketika sudah direncanakan dengan matang oleh Rasulullah, saat akan terjadi perang Uhud, yang rusak adalah si tokoh munafik Abdullah bin Ubay ini. Di depan Rasulullah, dia kayaknya membantu perjuangan Rasulullah. Ya ikut usul ini, itu. Tetapi begitu Rasulullah berpaling, Rasul pergi dari tempat itu, pasukan perang justru malah dilemahkan semangatnya. Sampai akhirnya ada dua suku, yaitu Bani Salamah dan Bani Harisah, yang mulai meninggalkan barisan perang dalam perang Uhud itu. Ya sekitar kurang lebih 300 orang dari dua suku ini yang karena hasutan dari tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya mereka meninggalkan barisan perang Rasulullah SAW melawan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Sehingga akhirnya dalam satu riwayat perang Uhud ini umat Islam diberi kekalahan. Karena itu tadi, pengkhianatan dari orang-orang munafik. Orang yang menampakkan iman, tapi dalam hatinya enggak ada iman sama sekali. Kemudian perilaku yang bisa merusak iman ada namanya zalim. Segala bentuk kemaksiatan itu adalah zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada aslinya. Saatnya sholat malah dia nggak sholat. Saatnya dia punya harta banyak, dia nggak mau berbagi. Ini bagian daripada zalim itu. Bahkan ada sesuatu yang kadang menjadi perilaku kita, Mas Arif, yaitu matlul ghani zulmun.
orang yang menunda-nunda menyelesaikan masalah utang padahal dia sudah mampu, ini juga termasuk bagian dari kezaliman. Dan yang keempat, yang termasuk atau yang merusak keimanan kita ada namanya fasik. Fasik itu orang yang kanan kiri oke. Kalau sholat ya iya, maksiat ya rajin. Dengan tetangga ya dia baik, tapi satu sisi ya dia rajin ngegibah dan lain sebagainya, itu fasik. Lah, perilaku-perilaku kemaksiatan mulai dari yang level tertinggi syirik itu tadi, kalau terusan dilakukan oleh seseorang, maka imannya makin menurun, dan menurun. Maka untuk menjaga itu, para ulama memberikan beberapa cara, memberikan tips agar iman kita ini terjaga sampai nanti ajal menjemput. Yang pertama, mungkin bisa disingkat dengan 5M nanti Mas Arif, kalau waktunya cukup di segmen kedua. M yang pertama namanya mu'ahadah. Mu'ahadah itu kita konsisten, komitmen dengan janji kita kepada Allah. Kapan kita berjanji? Saat masih berada di alam ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu perjanjian yang awal. Kemudian perjanjian itu terus berlanjut saat kita terlahir ke alam dunia ini, diadzani oleh kedua orang tua kita, oleh bapak kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu perjanjian kita. Kemudian saat kita dewasa, kita diperintahkan untuk beribadah. Dalam sholat, salah satu redaksi doa iftitah, karena doa iftitah itu redaksinya banyak, salah satunya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita kepada Allah. Berhenti di situ enggak? Kemudian kita janji lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita. Ibarat seseorang sebelum menduduki satu jabatan tertentu, dia sumpah jabatan. Orang yang menjaga selalu ingat dengan sumpah jabatannya, insya Allah dia lulus dalam menjalani jabatan tersebut. Kita ya sama. Sebelum kita menduduki jabatan sebagai khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi ini, kita sudah disumpah oleh Allah. Dan kalau ini kita bisa jaga dengan baik, insya Allah keimanan pun akan terjaga dengan baik. Jadi M yang pertama atau mim yang pertama adalah mu'ahadah. Kita komitmen dengan janji kita. Dan insya Allah masih ada 4 lagi Mas Arif, akan kita bahas di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz pembahasannya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menjaga kemurnian iman. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwasannya ada 5 cara ataupun 5M yang bisa kita lakukan untuk menjaga kemurnian iman ini. Dan tadi baru 1 ya Pak Ustadz ya. Silahkan Pak Ustadz untuk bisa dilanjutkan lagi. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif. Tadi M atau mim yang pertama adalah mu'ahadah, komitmen dengan janji. Kemudian mim atau M yang kedua adalah mujahadah, memaksimalkan potensi. Bahwa dalam diri kita ini dikaruniai oleh Allah potensi yang berbeda-beda. Dari setiap potensi itu adalah peluang kita untuk menjaga iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dan masing-masing kita punya kesempatan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ada orang yang potensinya itu memang dikaruniai oleh harta yang berlimpah. Maka ketika ia ingin menguatkan iman, dia bisa dengan hartanya. Dengan berangkat haji, berangkat umroh, bersedekah, membangun fasilitas-fasilitas umum. Ini adalah sarana untuk menguatkan iman. Itu memang bisa dilakukan oleh orang yang berduit. Lalu bagaimana yang tidak berduit? Waman kana lahu ilmun, yang punya berilmu ya berbagi ilmu pengetahuan. Berbagi ilmu pengetahuan itu bukan hanya tentang keagamaan, tidak. Bahwa semua yang bermanfaat dalam aspek kehidupan kita itu adalah ilmu, dan itu bisa menjadi sarana kita menguatkan iman kita. Lah kalau yang nggak mampu, ya dengan tenaga. Bahwa Islam itu agama yang sangat adil luar biasa. Memang ada orang yang diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan haji, tapi ada orang yang tidak bisa melaksanakan haji, tapi pahala yang diperoleh sama persis dengan orang yang ibadah haji.
Misalnya ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang bangun subuh, kemudian dia subuh berjamaah, kemudian dia melanjutkan dengan zikir, wirid atau mengaji, taklim, menambah ilmu pengetahuan sampai datangnya waktu syuruk, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, maka itu pahalanya sama dengan orang haji. Dan Rasulullah menambahkan taman 3 kali, artinya sempurna. Atau tidak, ketika dia bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah bagi laki-laki dengan istiqomah, maka itu juga sama, walaupun dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tapi bisa memaksimalkan potensinya, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah atau menjaga iman, atau yang konsep yang kedua tadi yang disebut dengan mujahadah. Memang terkadang awalnya mujahadah itu agak dipaksa, karena jiwa-jiwa kita ini kan rata-rata mengarahkan kepada yang tidak baik. Nafsu-nafsu kita ini mengarahkan kepada yang tidak baik. Maka awalnya harus dipaksa, terpaksa, lama-lama insya Allah jadi biasa. Ya, yang kedua konsepnya adalah mujahadah. Kemudian konsep yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah itu menerapkan pengawasan dalam diri kita masing-masing. Bahwa ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Atau kita menanamkan keyakinan dalam diri ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa kemanapun, dimanapun, bersama siapapun, pengawasan Allah dengan 2 malaikat itu enggak pernah lepas, raqib dan atid. Sementara kadang di antara kita ini merasakan imannya kuat luar biasa saat berada di dalam masjid, tapi nanti begitu dia pindah ke kantor, kadang imannya enggak dibawa. Makanya sering ia melakukan markup anggaran, ia melakukan manipulasi data, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Itu karena mungkin Islam iya dia, cuman imannya nggak kebawa, imannya nggak terjaga, imannya nggak bisa mengontrol perilakunya. Nah itu namanya muraqabah. Muraqabah itu menerapkan pengawasan dalam diri kita sendiri. Tidak menunggu pengawasan dari orang lain. Apalagi kalau hanya pengawasan dari pimpinan, pengawasan dari petugas, betapa mudahnya untuk kita menghindar. Tapi kalau pengawasan dari 2 malaikat raqib dan atid, kemana kita akan menghindar? Maka sebetulnya nggak ada ruang dan waktu untuk kita bermaksiat kalau karena menghindari pengawasan itu. Nah, menjaga iman konsepnya yang ketiga namanya muraqabah. Kemudian yang keempat ada namanya muaqabah. Muaqabah itu memberikan sanksi kepada diri sendiri saat kita sadar melakukan kesalahan. Ini juga bukan perkara ringan, Mas. Kita itu akan mudah memberi sanksi kepada orang yang statusnya di bawah kita. Mungkin anak, mungkin istri, mungkin bawahan kita, karyawan kita. Itu mudah untuk kita tegur, mudah untuk kita beri sanksi saat mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tapi bisa nggak kita melakukan sanksi itu, negur itu ke diri sendiri? Padahal itu yang dicontohkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu satu hari punya sebidang tanah yang lagi bagus-bagusnya ditanami anggur, sampai saking sibuknya beliau itu ngurus anggurnya sampai tidak terdengar suara adzan asar. Sampai orang-orang pada selesai bubaran salat asar, dia baru ngeh ternyata beliau ketinggalan. Akhirnya untuk menghukum dirinya, itu kebun itu tadi atau ladang itu dihibahkan ke Baitul Mal. Luar biasanya. Ada lagi seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu asal menjelang tidur menyiapkan sepotong rotan, disiapkan di sebelah tempat tidurnya. Ketika mata sudah terjaga, tapi badan berat untuk diajak bangun, ini rotan diambil, dipukulkan ke badannya. Wahai Abdul Wahab, bangun sebelum nanti dibangunkan oleh mungkar nakir. Ini kadang kita juga sama, Mas Arif, nyalain alarm, tapi alarm bunyi bukannya kita bangun, malah alarm yang dimatiin. Langkah awalnya udah hampir mirip lah, cuman eksekusi akhirnya yang berbeda. Makanya kadang iman kita ya gampangnya menurun ya begini. Kalau orang-orang dulu ya tadi itu dicontohkan, alarm hanya dengan berupa rotan dipukulkan ke badannya. Kemudian langkah yang terakhir atau mim yang terakhir atau M yang terakhir adalah muhasabah. Kalau ini udah sering kita dengar ya karena termasuk yang familiar. Apalagi kadang sering diadakan di momen-momen akhir tahun atau momen-momen tertentu diadakan acara muhasabah. Dan ini ngikuti dari makalah Abdullah bin Umar, putra dari Khalifah Umar. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, koreksi dirimu sebelum nanti dikoreksi oleh Allah. Kalau kita ngoreksi di dunia, masih ada kesempatan untuk perbaikan.
Tapi nanti kalau udah dikoreksi oleh mungkar nakir di akhirat, ya udah nggak bisa. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Lah, cuman sekarang terkadang kita ini kan lebih mudah mengkoreksi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Makanya terkadang kita butuh teman yang jujur dan berani untuk mengoreksi kita. Majunya kita itu kalau ada yang mendukung. Nah, mendukung itu diantaranya kadang memang ya tadi berbentuk kritikan, berbentuk teguran, berbentuk nasihat. Nafsu kita ini terkadang memang kalau ditegur itu nggak terima, dikritik itu nggak terima. Padahal teguran dan kritikan itu adalah sesuatu yang membangun kita, mengingatkan kita karena kita melakukan kesalahan itu tadi. Maka mem yang terakhir adalah muhasabah, koreksi diri sebelum dikoreksi oleh dua malaikat Allah mungkar nakir nanti di akhirat, dan tentu koreksi tertinggi, terteliti dari Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu beberapa cara yang diajarkan oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita agar keimanan yang ada dalam diri kita ini terjaga. Yaitu yang pertama mu'ahadah, komitmen dengan janji. Yang kedua mujahadah, memaksimalkan diri. Yang ketiga muraqabah, merasa diawasi. Yang keempat mu'aqabah, beri sanksi diri. Dan yang keenam muhasabah, koreksi diri atau introspeksi diri. Insya Allah kalau itu bisa kita praktekkan, bisa kita jaga, insya Allah keimanan yang ada dalam diri kita ini tetap terjaga. Apalagi dalam tayangan kita ini kan menyegarkan iman. Ya insya Allah ini rangkaian latihan kita untuk memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Arif. Baik. Pak Ustadz, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwasannya yang namanya iman ini kan sifatnya adalah dinamis. Dinamis, betul. Kadang naik, kadang seringan juga turun. Nah, ketika iman kita sedang berada di level bawah, turun, kadang malas untuk ibadah dan lain sebagainya, itu apa yang perlu kita lakukan Pak Ustadz? Nah, inilah perlunya kita butuh teman tadi itu, butuh teman yang jujur dan berani. Karena kita kalau nasihati diri sendiri terkadang enggak, kalau bahasa anak sekarang katanya enggak nendang Mas Arif. Kita butuh teman. Saat kita lagi menurun prestasi kita, ya prestasi kan bisa jadi prestasi ibadahnya, prestasi pekerjaannya. Kita butuh teman untuk mengingatkan kita. Teman itu bisa jadi teman kerja. Kalau yang sudah punya pasangan, ya alhamdulillah pasangan hidupnya itu sebetulnya teman terbaik. Kita butuh teman. Maka dalam Quran itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita butuh orang yang saling mengingatkan. Kalau mengingatkan diri sendiri kadang memang ya tadilah bahasa anak sekarang katanya enggak nendang, enggak berasa. Wa tawasau bil haq, untuk saling mengingatkan, itu kita butuh teman. Nah, makanya ya tadi kita butuh teman untuk mengingatkan saat kita lagi tadi itu menurun prestasinya. Kita butuh. Jadi tidak dibenarkan kita menyendiri, merasa paling hebat, merasa paling baik. Saat kita turun juga nggak merasa, ini yang berbahaya. Tentu kita bersyukur alhamdulillah saat sudah menyadari tadi. Kalau Mas Arif bilang, kita udah menyadari kalau saya ini menurun. Itu udah termasuk prestasi. Nah kemudian tinggal nyari teman, nyari cara bagaimana agar semangat ini termotivasi kembali. Ya bisa jadi teman itu bisa jadi yo memang sesama kita, bisa jadi bacaan. Makanya dulu saya pernah membaca satu tulisan, buku adalah teman terbaik. Nah kalau sekarang buku udah tergeser kan, berarti bacaan adalah teman terbaik. Karena banyak orang yang tersadarkan dari bacaan yang dibaca, atau sebaliknya, justru orang terjerumus karena bacaan yang ia baca. Apalagi di era-era sekarang, yang informasi begitu mudah kita akses, yang orang menyuguhkan informasi terkadang ya tanpa kontrol. Kalau dulu masih banyak lembaga yang mengontrol, baik resmi maupun yang tidak resmi. Tapi kalau sekarang begitu mudahnya, mulai dari yang paling kanan sampai paling kiri begitu mudahnya, maka kita hati-hati dalam memilih bacaan, karena bacaan itu ya bagian dari teman itu. Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dalam keimanannya terkadang memang dipengaruhi teman-temannya. Teman itu tadi ya saya bilang bisa memang sesama kita, ada yang berupa bacaan tadi. Sangat dipengaruh. Banyak orang yang dari kampung halaman itu anak baik-baik, tapi begitu terjun ke kota besar berubah. Atau malah sebaliknya, ada yang dari kampung halaman itu dalam tanda kutip anak tidak baik. Tapi kebetulan karena pindah ke kota, ia bertemu dengan orang-orang baik, dia berubah menjadi baik. Ini banyak real kisah nyata Mas Arif. Orang yang dari kampung halamannya dalam tanda kutip ya, boleh dibilang itu Islam abangan.
Islam tapi tidak menjalani syariat Islam. Begitu tinggal ke Jakarta, kebetulan karena lingkungannya sangat mendukung, ya mau belajar sholat, belajar baca Quran, dan lain sebagainya. Jadi saat kita menyadari itu udah prestasi dan kita butuh teman untuk menyemangati agar keimanan kita tidak berada di titik nadir paling bawah. Terus yazidu wa yazidu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.